Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggir Gustiantori dari jurusan Teknik Informatika Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan soal-soal ulangan akhir semester yang diberikan pada mata kuliah Matematika Info 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi, frekuensi, 2 tabel kumulatif, 3 gambar grafik, yang keempat ada rata-rata, selanjutnya ada modus, yang keenam ada median kuartil 1 dan 3, selanjutnya ada desil dan persentil, yang ke-8 ada standar deviasi dan variansi, yang terakhir dan ada koefisien varian, serta yang harus diperhatikan kelasnya ada 8, intervalnya ada 6, dan jumlahnya ada 100. Ya, kita akan masuk ke video sebagai berikut ya. Tungguin aja nih. Ya, yang sudah saya jelaskan di video awal tadi ya. Di sini ada data dengan nomor NPM genap, ketentuannya kelasnya 8, intervalnya 6, jumlahnya 100 orang. Sesuai video sebelumnya yang sudah saya jelaskan juga. Di situ ada penjelasannya tuh. Oke, selanjutnya ke soal yang pertama, ada tabel distribusi frekuensi. Oke, yang pertama penjelasannya di sini frekuensi diambil dari mana? Nah, dari data yang 100 orang sebelumnya tuh. Di sini nih. Contoh dari 18 ke 23 itu ada berapa? 6 orang. Selanjutnya 24 sampai 29 itu ada berapa? Nah, kayak gitu. Maka kita masukin di sini nih 6, 10, 13, 18 sesuai dengan tabel yang sebelumnya kita buat. Nah, itu nilai tengah itu diambil dari mana? Nilai tengah itu diambil dari 18 ditambah 23 dibagi 2. Berapa hasilnya? 20,5. Selanjutnya gitu. 24 ditambah 29, ya kan? Terus dibagi 2, maka hasilnya itu nilai tengah. 18, 23 itu kan berapa? 41 ya kan? 41 dibagi 2, maka hasilnya 20,5 gitu. Batas bawah diambil dari mana sih? Nah, kalau batas bawah itu diambil dari tabel A nih, 18 dikurang 0,5, maka hasilnya 17,5. Selanjutnya juga gitu, ya kan? 24 dikurang 0,5, maka hasilnya sama nih, 23,5. Sampai ke bawah pun sama. Nah, batas atas itu diambil dari mana? Sama kayak tadi, cuman bedanya ditambah dan diambil dari data yang B. Kelas A nih yang sebelah sini nih. Nih, 18 sampai 60. Sedangkan kelas B 23 sampai 65. Maka yang kita ambil dari 23,5 itu hasilnya 23 ditambah 0,5, maka hasilnya 23,5. Kayak gitu. Selanjutnya ada frekuensi relatif. Itu rumusnya gimana sih cara penghitungan ini nih? Kita ngambil dari mana? Sebetulnya dari sini tinggal kita copy ke ujung sini, tambahin persen pun udah selesai. Tapi penjelasannya di sini saya jelaskan itu 6 dibagi 100 dikali 100 gitu. 6 dibagi 100 kan 0,6 ya kan? Dikali 100 lagi sama dengan 6%. Gitu. Nah, selanjutnya ada tabel distribusi kumulatif kurang dari 17,5. Kenapa hasilnya 0? Karena kan di sini nih nggak ada kan gitu. Maka di situ hasilnya ini 0. Kenapa? Nah, 23,5 kenapa hasilnya 6? Karena kita mulai dari 6 nih. Nomor 6. Nah, gitu. Kalau tadi 17, kenapa 0? Karena tidak terdapat dari 18 sampai dengan 23. Makanya 0. Tapi kalau 2, nah kalau 2 tuh 23,5, maka itu kita ambil dari 6, ya kan? Data yang tadi tuh 6 terdapat di yang pertama. Nah, 29,5 itu adalah dari tabel sebelumnya, yaitu kayak gini nih penghitungannya. Nih, 6 ditambah 10, maka hasil yang tadi. Selanjutnya lagi datanya juga sama. Nih, tambah-tambahan ini semua diambil dari data sebelumnya gitu. 35,5 berarti 6 tambah 10 tambah 13 tambah 13 sama dengan 29 gitu. Semuanya pun sama. Nah, jika tabel distribusi kumulatif lebih dari, itu hitungannya 17,5 sama dengan 100 gitu. Kenapa? Karena tidak terdapat di angka yang awal nih, kita lihat nih. Tuh, nggak ada ya kan? Dia tuh terdapat di mana? Nggak ada di sini. Maka kita tulis di situ 100. Karena di sini mulai dari 18. Kalau yang tadi 17 kita tulis 0 karena tidak juga terdapat ada di sini kayak gitu. Oke. Maka dari itu 17,5, maka frekuensi kumulatifnya sama dengan 100. Selanjutnya juga gitu. 23,5 itu 100 dikurang 6. Kalau tadi kan kurang dari itu kan ditambah, kalau lebih dari itu dikurang. Selanjutnya 193 dikurangin terus itu sampai dengan 0. Nih 10 kurang 6 kurang 10 kurang 13 terus pokoknya dari data yang awal ini nih sampai terakhir nih dikurangin semua bahkan sampai 0.
ditambah juga sampai 100 kayak gitu. Itu adalah perhitungan dari tabel distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Oke, selanjutnya di sini ada gambar grafik histogram. Di sini nih terdapat kelasnya nih 18, 23 sampai 60, 65 itu kelasnya yang tadi di tabel sebelumnya. Nah, jika grafiknya ini nih itu 6, 10 sekian itu adalah frekuensi gitu. Nah, selanjutnya ada gambar dalam lingkaran gitu. Di sini adalah kelasnya, persenan yang di dalam lingkaran ini adalah frekuensinya. Poligon frekuensi sama kayak yang tadi tuh, cuman bedanya dia kayak gini. 18, 23 sampai 60 sampai 60 65 itu di sini adalah kelas. Yang di sininya ini nih 6 sampai dengan 7 naik turun itu adalah frekuensi dari tabel sebelumnya. Nah, di sini ada mean, rata-rata dan modus. Di sini akan ada penjelasannya semuanya ya. Gitu. Kelasnya sama kayak yang tadi, karena frekuensinya 6, 10, 13 jumlah yang tadi, titik tengahnya pun sama. Nah, oke. Kita selanjutnya bakalan ngitung di UI. UI itu apa sih? UI itu adalah garis besar gitu. Di sini kenapa di sini 0? Di sini itu tabel keempat saya jadiin buat nilai tengah gitu. Maka hasilnya 0. Ke atas negatif dan ke bawah garis bilangannya itu positif. Oke. Di sini ada mean metode biasa gitu. Rumusnya yaitu jumlah FI dikali XI ya kan, terus per N nya itu adalah jumlah nih, kita ambil dari ini 100, maka X 4180 per 100 itu diambil dari mana nih, dari XI FI, berarti kan jumlah dari XI FI adalah 4180 terus per 100, maka hasilnya 41,80. Nah, selanjutnya ada mean metode singkat. Kita cara penghitungannya gimana? X0 ditambah dalam kurung interval dikali jumlah UIFI dikurang dikali N-nya itu adalah 100. Maka penghitungannya X0-nya ini berapa nih? Kita lihat nih. Nih, kita kan X0 nih. Ini 0 nih. Kita berarti ambil dari data tengah. Berapa sih? Coba kita lihat 38,5. Nah, kita ambil dari 38,5 nih, titik tengahnya. Selanjutnya ditambah 6 dikali 55 dibagi 100, maka hasilnya 3,3. Nah, 38,5-nya itu diemin aja gitu. Kita jelasin nih. 55 itu diambil dari mana? Kan rumusnya ini kan jumlah UI FI. Nah, UI kali FI, maka hasilnya 55. Jadi hasil 38,5 ditambah 3,3 sama dengan 41,80. Oke, selanjutnya di sini ada modus. Diketahui B sama dengan 42 dikurang 0,5 sama dengan 41,5. Itu dari mana? B-nya itu kita lihat nih, B. B-nya itu 42 ya kan? Nah, 42 nih kita ambil dari sini nih, kelasnya 42. Dikurang 0,5 sama dengan 41,5. Nah, segitiga itu artinya apaan? Artinya delta. Berarti delta 1 sama dengan 23 kurang 18 nih. Dari sini nih. 23 dikurang 18 ya. Sedangkan delta 2 diambil dari mana? Dari data selanjutnya. Nih, dari sini nih. Kita delta 2 diambil dari 23. Berarti kan frekuensi kolom kelima. Nah, terus dikurang 14. 14-nya itu ngambil dari frekuensi kolom ke berapa nih? Ke 6, 14 gitu. Maka hasilnya 9 dan intervalnya 6 gitu. Jadi B ditambah I dikali interval 1,5 ditambah dalam kurung interval dikali delta 1 dibagi delta 1 tambah delta 2. Maka hasilnya di sini 41,5, 6 per 5 tambah 9, maka hasilnya 2,14. Jadi 41,5 ditambah 2,14 sama dengan 43,64. Kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada median. Median N per 2 sama dengan 100 per 2. 100 diambil dari mana sih? 100 dari, pokoknya dari jumlahnya tuh. Jumlah frekuensinya kan 100 dibagi 2, maka 50. Terletak pada interval kelima, yaitu 42,7. Nah, interval kelima ini kan interval 42 sampai dengan 47. Kayak kita jelasin nih di sini. B sama dengan 42, dikurang 0,5 sama dengan 41,5. Nah, sedangkan frekuensinya
sama dengan 23. 23 itu diambil dari mana nih? Kita lihat nih. 23 itu diambil dari yang atas. Ini 23 nih. Oke, dan frekuensinya 47. Frekuensinya 47 diambil dari mana? Nih, F0. 47. Intervalnya 6. Maka di sini rumusnya B ditambah I N per 2 F sama dengan FMD. MD sama dengan median sama dengan 41,5. Netep ya. Di sini kita 6 intervalnya 100 per 2 itu jumlahnya dikurang 47. Nih dari F kita ambil per 23. 23 itu diambil dari yang ini nih. Oke. Selanjutnya dihitung, ditambahkan terus, disederhanakan hingga menjadi 41,5 ditambah 6 dikali 23 dibagi 6 dikali 3 dibagi 23. Jadi hasilnya 0,78. Maka 41,5 ditambah 0,78 hasilnya itu 42,28. Oke, selanjutnya ada kuartil. Kuartil 1 N per 4 data ke 100 di per 4. Maksudnya apa nih? 100 diambil dari mana? Dari jumlahnya ini nih. Karena ada 100 ya kan. Data ke 25. Data ke 25 itu terletak di mana? 25 itu berarti terletak di 2 nih kan. Di antara 24 sampai 29. Tuh, kita ambil di situ nih. Terletak pada interval ketiga. Ya kan? Yaitu data ke 25 terletak pada interval jadi data ke 25 itu terletak mana? Ini 17 sampai dengan 30. Ya kan? Terletak pada interval ketiga yaitu 30 sampai 35. Kita lihat nih, benar gak? Nah, 30 sampai 35 benar kan? Kan terletak di sini nih. 25 itu 17 sampai 30. Oke, selanjutnya di sini diketahui 30 kurang 0,5 sama dengan 29,5. 30 itu diambil dari mana? Nih, dari data 30 dikurang 0,5. Ya kan? 30 nih. Jadi 30 kurang 0,5 sama dengan 29,5. Frekuensi kumulatif 1 sama dengan 13. Nah, data 13 itu didapat dari mana? Dari atasnya nih. FI nih. Data ke kelas ketiga, 13. Kan? Dan frekuensinya sama dengan 16. Nih, 16 nih. Dan intervalnya 6, tidak berubah. Selanjutnya, kita ikutin rumus seperti ini. Q1 sama dengan B tambah I dikali N per 4 dikurang F dibagi frekuensi 1. Maka kita masukkan 29,5 hasil dari 30 kurang 0,5 ditambah 6 dikali 100 per 4 dikurang 16 per 13. Disederhanakan lagi, maka akan menjadi 29,5. Itu tetap kita ambil dari yang perhitungan yang di atas ini nih. Dan hasilnya dari yang atasnya adalah 6 kali 9 dibagi 13. Maka 29,5 ditambah 4,15 sama dengan 33,15. Selanjutnya yang Q3. 3N per 4 data ke 3, 100 per 47 per 4 sama dengan 75. Itu 75 itu terletak pada interval ke-6 nih. Interval ke-6. 1 2 3 4 5 6. Kita hitung bener gak? 75 terletak. Nah, benar ya kan? Karena kan 72 sampai 86, 75 ini terletak di sini, ya kan? Yaitu terletak pada interval 6, maka yaitu hasilnya 48 sampai 53. Tuh. Oke, selanjutnya di sini di sini 48 dikurang 0,5 sama dengan 47,5. 48 itu dilihat dari mana sih? Itu nih 48 nih. Ini 48 kurang 0,5 sama dengan 47,5. Q3 sama dengan 14. 14-nya itu diambil dari mana? 14 diambil dari ini nih. FI-nya data ke 6. Ke-6. Dan frekuensinya 70. I-nya sama dengan 6. Maka rumusnya ini seperti ini. B tambah I dikali 3N per 4 kurang F dibagi FQ3. Maka semua dihitung sampai dengan ketemu 47,5 tambah 6 dikali 5 kurang dikali 5 dibagi 14. Maka 47,5 tambah 2,14 sama dengan 49,64. Oke, di sini ada desil dan persentil. Desil itu perhitungannya pun kurang lebih sama kayak tadi ya. Oke, nih kita hitung ya. D sama dengan 6N per 10. 6 100 per 10 sama dengan 60. Itu 60 di mana nih posisinya, kita cari. Terletak pada interval kelima nih, ke sini ya kan. Yaitu 42 sampai 47. Bener gak sih? Ya bener kan, 60 terletak di antara ini nih 48 sampai 71 ya kan. Selanjutnya kita hitung nih. Maka dari itu 41,5, 23, 47 dan intervalnya sama dengan 6 sama dengan B tambah
rumusnya I dikali NN sama dengan 10, 6N sama 6N per 10 dikurang F dibagi FD6. Dijumlahkan semuanya, diikutin, diambil dari tabelnya sesuai dengan hasil ketentuan di sini nih. Maka hasilnya itu 41,5 tambah 0,95 nih sama dengan 42,45. Kayak yang terakhir di sini tabel yang di sini ada persentil. 15N sama dengan 15N per 10 sama dengan 15 dalam kurung 100 per 100. Nah, sama dengan 15 terletak pada interval kedua nih, antara 24 sampai dengan 29. Karena apa? Karena ya kayak tadi 7 sama dengan 16 kan orang 15 itu posisi di sini ya kan. Oke, selanjutnya kita sudah tidak usah jelaskan lagi karena kurang lebih perhitungannya sama kayak di atas. Kita hitung 24 dikurang 0,5 sama dengan 23,5. Nah, F15 sama dengan 10 nih, diambil dari sini. Oke. Dan F itu sama dengan 6. Diambil dari mana? Nih, yang 6. Dan intervalnya tetap 6. Maka rumus yang kita pakai B ditambah interval dikali 8N per 100 dikurang F dibagi FP15. Kita jumlahin semuanya, ya kan? Lalu kita disederhanain di sini 23,5 tambah 6 dikali 2 dibagi 10. Maka hasilnya adalah 1,2. Jadinya P15 sama dengan 23,5 tambah 1,2, maka hasilnya 24,7. Oke, yang terakhir di sini juga ada standar deviasi. Itu masih ada lagi ya, yang nomor 2 nih. Standar deviasi. Kelasnya ini masih nggak ada perubahan ya, kurang lebih masih kayak tadi gitu. Nah, UI, FI itu berarti nih UI kali FI. Maka hasilnya yang ada di sini nih. Oke, nah kita hitung selanjutnya di sini S sama dengan jumlah UI pangkat 2 FI per N dikurang jumlah UI FI per N pangkat 2 sama dengan 6. 379 per 100 diambil dari mana nih? UI FI. Nih, kan UI pangkat UI 2 FI ya kan? Diambil dari sini nih. Jumlahnya 379 pernya 100 itu N. Nih di sini nih N sama dengan 100. Dan selanjutnya 55 per 100 itu diambil dari mana? Nih UI FI per 100 ya kan? Oke, selanjutnya dihitung lagi 6 kuadrat 3,79 dikurang 0,55 pangkat 2. Maka dari itu 6 pangkat 3,79 dikurang 6. Nah, 3,79 dikurang 0,3025. Ini 0,55 dikali 0,55 hasilnya segini nih. Ya kan? Sama dengan 6 kuadrat 3,4875. Maka hasilnya sama dengan 6x 1,8674, ya kan? Oke, selanjutnya di sini ada standar deviasi dan variansi. Variansi S2 sama dengan 11,2044 itu diambil dari mana? Diambil itu dari sini nih. Nih, 6 dikali 1,8674 ini hasilnya 11,2044. Kita taruh di sini nih. Gitu. Dikali di pangkat 2 sama dengan hasilnya 125,5. Nah, di sini rumusnya S per X bar kali 100 persen. 1120 itu diambil dari hasil ini nih. Nih, diambil dari 6 kali 1,8674 itu kan 11,2044. Nah, yang kita pakai itu 4-nya aja nih, 4 angka ini 11,20. Ya, 11,20 per 4180 itu diambil dari yang awal tuh. Yang soal sebelumnya dikali 100, maka hasilnya 26,79%. Nah, standar skornya itu XI dikurang X bar per S sama dengan 42 dikurang 4180 diambil dari yang soal sebelumnya tuh. Yang hasil sebelumnya kan ada 41,80, saya lupa di mana. Per 11,20 diambil dari hasil yang ini nih. Nih, 11,20 kita ambil 4 nomor di sini. Maka hasilnya 0,017. Oke. Dan terakhir ada distribusi Poisson. Oke, soalnya sebuah toko fotokopi menggunakan 20 mesin print. Probabilitasnya sebuah mesin print mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Oke, jawabannya di sini ada penjelasannya dulu ya. Gitu. N sama dengan 20. N itu diambil dari banyaknya amatan. Berarti kan 20 mesin printer kita masukin di N. P-nya itu probabilitas suksesnya ada berapa? Di sini mengalami perbaikan 0,02, makanya harus kita pakai yang ini. X sama dengan 3.
X-nya itu variabel random discrete nih, 3 mesinnya. Kita taruh di sini. Sama dengan N P20 kali 0,02. 20-nya itu diambil dari N dikali P nih, 0,02. Jadi 20 kali 0,02 maka hasilnya 0,4 gitu kan. P dalam kurung X sama dengan nih rumusnya nih untuk menghitung nantinya. Jadi U pangkat X dikali E pangkat min U sama dengan X. Oke. P X-nya kan sama dengan berapa nih? 3. Berarti 3-nya kita taruh bawah. Per 0,4. 0,4 kan U. U ini kan ini. Nih hasilnya nih. U kan sama dengan pangkatnya. Maka hasilnya 0,4. Kita pakai 0,4. Pangkat 3. Pangkat 3 diambil dari X nih. 3. Dikali 2,71828. Itu diambil dari mana? Nih pangkat di E pangkat min U. Nih, bilangan logaritma naturalnya nih masih ini nih. Maka kita masukkan di sini dikurang 0,4 ya kan? Di pangkat 0,4 per 3. Maka hasilnya 0,0072. Mungkin itu aja yang bisa saya presentasiin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.